Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja kita lanjutkan ngaji kita. Masuk pada poin yang keempat dari bab atau adab bersama tetangga ya. Al-ihtimamu bil jirani, peduli terhadap tetangga. Al-ihtimam, peduli bil jirani, dengan tetangga. Fa fi sahihaini an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta donantu annahu sayuwarrisu. Fafi sahihaini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mazala asal artinya tidak hilang, berarti terus menerus, senantiasa. Jibril alaihissalam yusini, memberiku wasiat atau mewasiati aku, bil jari, berkaitan dengan tetangga. Bil jari, perihal tetangga. Artinya memberikan wasiat kepada Rasulullah agar berbuat baik kepada tetangga, agar tidak mengganggu tetangga. Hatta dzanantu, sampai atau sehingga dzanantu, aku menyangka, annahu, bahwasanya tetangga itu sayuwarrisuhu, akan mewarisinya, akan menjadi waris. Ya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Disinilah kemudian mu'alif atau penulis memberikan poin yang keempat ini, kepedulian terhadap tetangga. Karena malaikat Jibril terus menerus setiap kali bertemu dengan Rasulullah SAW selalu memberikan wasiat, mewasiati, merintahkan kepada Rasulullah SAW, ingat tetangganya, peduli terhadap tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai saking seringnya malaikat Jibril ini berwasiat demikian, sampai-sampai Rasulullah SAW menyangka seakan-akan tetangga ini akan menjadi ahli waris. Saking seringnya disuruh berbuat baik kepada tetangga, suruh peduli kepada tetangga. Nah ini seharusnya kita yang sudah ngaji semakin peduli dengan tetangga. Karena ada yang sebagian kita itu semakin ngaji semakin jauh dengan tetangganya, semakin cuek, semakin tidak peduli kepada tetangganya, semakin menganggap tetangganya itu ahli bid'ah, menganggap tetangganya itu gak bener gitu ya. Tetangganya itu karena dia sudah merasa baik sehingga menganggap tetangga itu gak apik, gak perlu dikonconi, gak perlu peduli kepadanya. Ya, tipe yang jarno ae gitu. Ya. Tidaklah demikian yang diajarkan dalam agama kita ini. Walaupun kita katakanlah beda gitu, tapi dia tetangga kita, dia punya hak yang harus kita tunaikan, hak-haknya. Sampai walaupun bedanya itu sampai perbedaan agama, tetap kita disuruh peduli dengan tetangga. Nah ini masalah perang agama ya sih gimana ya gitu. Tapi secara umum dalam kondisi yang tenang, damai dan sebagainya, kita nggak boleh
berbuat buruk kepada tetangga, harus selalu menjaga, peduli terhadap tetangga, peduli membantunya, ya, meringankan bebannya, ya, tidak memberikan gangguan kepadanya. Nah, apalagi kalau tetangga kita itu sama-sama dengan kita, saudara dengan kita, sesama muslim. Tentu haknya lebih besar. Yang harus kita peduli sesama muslim, apa yang kita anggap baik untuk tetangga, ya baik untuk kita. Apa yang tidak baik untuk tetangga, tidak baik juga untuk kita. Kan begitu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sampai-sampai Rasulullah SAW menyangka tetangga itu akan menjadi ahli waris, saking seringnya malaikat memerintahkan agar peduli kepada tetangga. Kemudian poin yang kelima, al hadiyatu lil jironi minat ta'ami wa nahwihi. Hadiah untuk tetangga. Hadiah lil jironi untuk tetangga. Minat ta'ami dari makanan, wa nahwiha dan yang lainnya. Rawa Muslimun, Imam Muslim telah meriwayatkan Muslimun, Imam Muslim, an Abi Dzarrin, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, kata Rasulullah kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tobakhta maraqatan, apabila tobahta, engkau masak marokotan, sayur yang ada kuahnya, fa'aksir ma'aha, maka perbanyaklah ma'aha, airnya, dudoya keono, wa ta'ahad jironaka, wa ta'ahad artinya itu, dan kau carilah kabar, ya, kabar tetangga, maksudnya pedulilah pada tetangga, atau berikanlah kepada jironaka, tetanggamu, wa ta'ahad jironaka, dan berilah bagian jironaka, tetanggamu. Ini perintah Rasulullah SAW kepada Abu Dzar, yang juga perintah kepada kita sekalian. Jadi walaupun ini diperintahkan kepada Abu Dzar, tidak khusus kepada Abu Dzar, karena pelajaran itu diambil berdasarkan umumnya lafaz, bukan khususnya sebab. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Apalagi kalau kita kembali bahwasanya apa yang datang dari Rasulullah, apakah ucapan atau perbuatan, apalagi model perintah seperti ini, maka itu adalah pedoman dalam agama, pengajaran untuk semua umatnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini adalah bentuk berbuat baik kepada tetangga, bentuk peduli terhadap tetangga. Dan Rasulullah SAW tidak menyebutkan tetangga ini secara khusus tetangga muslim atau tetangga tidak muslim, tetangga yang ahli ibadah, ahli taat atau ahli maksiat, ya. Tapi secara umum tetangga kita, orang-orang yang rumahnya dekat dengan rumah kita. Kalau kita masak, ya, maka Rasulullah SAW suruh nambahi, misalnya porsinya satu rumah 4 orang, ya buatlah 6 orang atau 5 orang, nanti satu porsi kasih tetangga. Nanti tetangga satunya iri, besoknya lagi ganti tetangga sebelahnya lagi. Tapi kalau masak nggak ada kuahnya, ya jangan diada-adakan. Artinya ya sebatas perintah itu sebatas apa yang kita mampu, dan ini sifatnya sunnah, gitu. Bukan suatu yang wajib. Tapi walaupun ini sunnah, maka kita berusaha untuk melakukannya, terutama ibu-ibu yang paham dengan tetangganya. Jadi perbanyak kuahnya, atau kalau goreng ya gorengannya ditambahi, goreng tempe ya tambahi, karena tonggol di sitok-sitok idang.
Atau mungkin sekarang tetangga sebelah kanan, bisa sebelah kiri dan seterusnya. Sebisa mungkin, sesering mungkin kita memberikan hadiah kepada tetangga. Ya, walaupun itu hanya masalah yang remeh. Tapi insya Allah apa yang kita lakukan berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW akan menjadi kebaikan untuk kita sendiri. Baik kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Katakanlah kalau kita penggerak dakwah, walaupun mereka belum mendapatkan hidayah seperti kita, belum mau menerima dakwah kita, minimalnya tidak memusuhi kita. Paling tidak memusuhi kita. Dan sesungguhnya kalaupun ada apa-apa dengan kita, pasti tetangga juga peduli, karena kita peduli. Jadi kebaikan-kebaikan yang dihasilkan dari mentaati petunjuk Rasulullah SAW. Sampai ada suatu ungkapan, pagar piring itu lebih kuat daripada pagar besi. Ya, sampai ada ungkapan pagar piring itu lebih kuat dari pagar besi. Artinya rumah kita yang tidak ada pagarnya, tapi penghuni rumah atau kitanya itu suka kasih hadiah kepada tetangga kanan kiri dan seterusnya. Semakin mampu, semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari kemampuan kita. Maka tetangga akan peduli. Kalau ada apa-apa maling-maling, mesti tetangga yang peduli. Ono kobongan itu anggone dhisik. Akan seperti itu. Beda dengan suatu rumah yang walaupun dipagari pagar besi, ada dikasih setrum listrik, gemboke gawedi, tambahi asu pisan, terus ditulisi awas anjing galak, dan juga setrum. Gitu. Kalau orangnya pelit, orangnya di dalam bertetangga tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, maka jebol, gitu. Walaupun nggak ada orang maling, pengen ngerusak, tonggo-tonggo ini pengen ngerusak moga medit. Malah kalau kemalingan disyukurno pisan. Ono maling mlebu jarno wae. Sampai ada ungkapan seperti itu. Jadi pagar piring itu lebih kuat daripada pagar besi. Tapi kita bukan berniat seperti itu hanya buah-buahnya saja. Yaitu hanya buah-buah yang bisa kita petik dengan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Dan disinilah indahnya Islam itu. Ya, Islam mengatur bagaimana kita bertetangga. Jadi apalagi tetangga kita itu saudara kita, masih terkait hubungan kerabat. Ditambah lagi tetangga kita itu seorang Muslim, saudara seiman kita, malah haknya lebih lengkap. Hak sesama Muslim, hak kerabat, hak tetangga pula. Karena tetangga itu bermacam-macam. Ada yang kerabat saja, ada yang Muslim saja, ada yang tiga-tiganya. Gitu. Jadi semakin kecil ikatannya dengan kita, maka semakin kecil pula haknya. Hanya hak sebagai tetangga. Hak sebagai tetangga. Tapi kalau dia Muslim punya dua hak. Hak tetangga dan juga hak sesama Muslim. Kalau dia kerabat kita, maka punya tiga hak. Hak kerabat, hak sesama Muslim, dan hak tetangga. Ya. Semuanya harus kita tunaikan. Jadi salah satu petunjuk Rasulullah SAW yaitu dengan memberikan hadiah kepada tetangga, apakah itu berupa makanan ataupun selainnya. Mungkin habis lungo nasi Sidoarjo terus kayak roti tonggoni gitu. Utawa mulai rono nasi Sidoarjo tonggo kono dikai terasi. Oleh-oleh gitu. Jika iso kayak terasi sak kilonan ya seperapatan bagi-bagi. Kita teruskan. Rawat Tirmidzi wa hasanahu an Mujahid. Imam Tirmidzi meriwayatkan wa hasanahu, dan beliau menghasankan hadis ini an Mujahidin, dari Mujahid. Jadi seorang yang bernama Mujahid.
Anna Abdullah bin Amr, anna sesungguhnya Abdullah bin Amr dzubihat, disembelihkan lahu untuknya satun kambing, fi ahlihi, pada keluarganya. Ya, sesungguhnya Abdullah bin Amr disembelihkan untuknya seekor kambing oleh keluarganya. Jadi sate itu asalnya bahasa Arab. Satun artinya kambing. Tapi saiki ono sate kelinci, ono sate bebek, ono sate apa? Satun, sate. Bahasa kita sate kambing. Jadi disembelihkan untuknya seekor kambing fi ahlihi, dalam keluarganya. Falamma tatkala jaa Abdullah bin Amr ini pulang atau datang dari perginya, qala, ia berkata pada keluarganya, ahdaitum li jarinal yahudi, apakah kalian telah memberikan hadiah? Ahdaitum, apakah kalian telah memberikan hadiah li jarinal yahudi, li jarina untuk tetangga kita al yahudi, yang Yahudi itu. Beliau ulang lagi kepada keluarganya, pada istrinya, ahdaitum li jarinal yahudi, apakah tetangga kita yang Yahudi itu sudah kamu kasih? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta donantu annahu sayuwarrithu. Jibril alaihissalam terus menerus mewasiati aku, memberikanku wasiat bil jari, perihal tetangga, agar berbuat baik kepada tetangga, agar peduli kepada tetangga. Hatta donantu annahu sayuwarrithu, sampai aku menyangka bahwasanya tetangga itu akan menjadi pewaris. Inilah yang diamalkan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah SAW bersabda, lalu dia mampu sami'na wa ta'na, dia langsung amalkan. Ya, langsung amalkan. Itulah sahabat, orang-orang yang rakus kepada kebaikan. Jadi beliau langsung amalkan. Diperintahkan kepada keluarganya apa yang pernah didengar oleh dirinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung diamalkan. Piye tetangga nih? Mesti keilegen bahasan. Jangan. Kepedulian Islam terhadap tetangga. Jadi saya tekankan teman-teman, ya, kita semua, marilah kita berusaha untuk baik dengan tetangga. Jangan karena beda ngaji, ya, lalu menjadi kita tidak mengamalkan. Ya. Kita tidak tahu amalan apa, amalan dari kita ini apa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dari jalan amalan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ridho sehingga kita mendapatkan surganya. Maka kita berusaha apa yang sudah kita pelajari, kita usahakan untuk bisa mengamalkannya. Dan ini berkaitan dengan tetangga, langsung tiap hari kita bisa lihat. Minimalnya walaupun kita tidak bisa memberikan kebaikan kepada tetangga, jangan memberikan gangguan. Ya, jangan memberikan gangguan. Ya, karena tidak semua orang mampu yang berikan hadiah kepada tetangga, ya. Omai elek, kayak apa? Penghasilan yo gak akeh, tonggo-tonggo di gedung-gedung kabeh. Amin kayak apa? Kayak itu Pak. Iya wis itu. Rawat Tirmidzi wa hasanahu. Mana? Oh, kita lanjutkan. Poin yang kelima, siyanatu ardil jari wa malihi. Siyanatul ardi al jari wa malihi,
menjaga, siyanah menjaga ardi, kehormatan, al-jari tetangga, wa malihi dan harta bendanya. Jadi sebagai tetangga yang baik, kita berusaha menjaga kehormatan tetangga kita, tidak menjelek-jelekan tetangga, ya. Tidak ikut menjelek-jelekan tetangga. Singan itu tetangga sapa ya? Gitu. Jadi jelek-jelekan. Dan juga harus menjaga hartanya. Ya, wa malihi dan menjaga hartanya. Ono gendeng-gendeng loro ditepakno. Umpamane kok ono pemenane tangga iki cicir ya dijukuk disampirno. Jangan cuek. Umpamane kok ono wong nyolong kembangi tangga ya dipenging. Ya, tanggane awak dhewe ku njogo. Motes kembangi. Ngepek kucinge. Rawal Imam Ahmad bisanadin hasanin. Imam Ahmad rawa meriwayatkan bisanadin hasan dengan sanad yang hasan anil Miqdad ibni Amir dari anil Miqdad ibni Aswad dari Miqdad bin Aswad radhiyallahu an. Qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi kepada sahabatnya. Artinya di sini Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya. Ma taquluna fi zina? Ma taquluna, apa yang akan kau katakan perihal tentang zina? Apa pendapatmu tentang zina? Qalu, para sahabat menjawab, harramahullahu wa rasuluhu fahuwa haramun ila yaumil qiyamah. Haramahu, telah mengharamkannya Allah wa rasuluhu dan rasulnya. Fahuwa haramun, maka dia zina itu haramun hukumnya, haram. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, haram. Rasulullah SAW tanya kepada para sahabat, apa menurutmu tentang zina? Apa yang kau bisa katakan tentang zina? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya telah mengharamkannya, maka dia haram sampai hari kiamat. Qala, kata Al-Miqdad bin Aswad, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabi kepada sahabatnya, kepada sahabatnya tadi. La ayyazniya rajulu bi asri niswatin aisaru alaihi min ayyazniya bi imra'atin jari. La ayyazniya, sungguh benar-benar la ayyazniya rajulu, sungguh seorang laki-laki berzina bi asri niswatin, bi asri dengan 10 niswatin wanita yang bukan tetangganya, maksudnya aisaru alaihi, itu dosanya lebih ringan atasnya min ayyazniya, daripada dia berzina bi imra'atin jarihi, dengan istri tetangganya atau anak perempuan tetangganya. Ini menunjukkan bahwasanya tetangga itu punya hak yang harus kita jaga, kehormatannya dan hartanya. Ini kehormatan, masalah zina, kehormatan. Anggota keluarga, salah satu anggota keluarga yang berzina, maka seluruh keluarganya merasa aib. Orang tuanya aib, saudaranya aib. Anak isopo kok zina ini, ya. Anak isopo kok mateng kau di bapak ini, aib. Sampai bapak gak wani nang masjid, kok aib. Lah kok sing zina tanggane, wah iku nambah-nambah dosane.
Jadi berzina dengan 10 wanita yang bukan tetangganya, kata Rasulullah itu dosanya lebih ringan. Padahal berzina dengan 1 wanita itu hukumannya, kalau dia sudah menikah itu direjam sampai mati. Dihukum dengan cara dilempari batu sampai mati. Jadi sebelum dia mati itu sudah merasakan sakit. Padahal kalau orang membunuh dikisos, hukumannya dipancung saja. Ya dipancung, penggal kepalanya, selesai, nggak sakit sudah. Dari tahu ngerasa, maksudnya langsung gitu seketika gitu, gelundeng gitu. Tapi kalau zina hukumnya dilempari batu. Ya dilempari batu orang banyak sampai meninggal dunia. Sudah aib, ya, nama sudah nggak punya muka. Semua orang melihatnya. Kalau orang dipancung ditutup matanya, ya, paling nggak banyak sekali, dia selesai, tinggal sudah kemasi. Ya. Kalau zina dilihat orang banyak, semua anak kecil, tua, muda melihat semua ikut melempari. Mungkin juga orang sing muring-muring, wah, kok mugaban, mampus gue, terus keluarga ini mungkin. Loh, hukumannya seperti itu, menzinai 1 wanita atau wanita yang berzina dengan laki-laki, sama-sama punya suami kok berzina, punya pasangan kok berzina, itu hukumannya direjam dalam Islam. Hukum Islam ini direjam sampai mati. Kalau belum punya pasangan berzina, dicambuk dan diasingkan selama 1 tahun. Dicambuk di hadapan umum. Itu berzina dengan satu orang. Bagaimana kalau dengan 10 orang? Ya mungkin sakitnya di sana sini. Tapi kata Rasulullah itu lebih ringan dosanya dibandingkan berzina dengan tetangga. Berarti tetangga itu punya hak yang besar yang harus kita tunaikan. Kita menjaga kehormatannya. Jangan sampai kita menzinai tetangganya. Jangan sampai kita macari anak tonggo. Kalau ini dinikahi aja, jangan dipacari. Ya. Itu aib tetangga, kehormatan tetangga. Anak tonggo sama endang-endeng no pantai kotang. Gitu. Panik so, endang-endeng ngono. Wong tuane ingkang yang tercemar kehormatannya. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, faqala. Lalu beliau bertanya lagi, mata quluna fis sariqah. Apa yang akan kau katakan tentang mencuri? Tentang pencurian. Qalu, para sahabat menjawab, harramahallahu wa rasuluhu fahiya haramun. Mencuri itu telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia haram hukumnya. Nggak ada tambahan ila yaumil qiyamah. Mungkin karena mencuri itu bisa menjadi boleh dalam kondisi tertentu. Tapi kalau zina nggak boleh. Saya zina kepeksa, Pak. Orang mencuri kadang-kadang karena sangat kepepet, ya, nggak ada kepedulian. Kalau nggak mencuri, nggak ada yang dimakan, dan akibatnya akan mati. Tapi kalau zina, nggak ada kepeksa, diperkosa, kepeksa Pak, aku diperkosa. Nah, itu yang zina itu, yang dosa kan yang zina itu, yang merkosa itu. Maka kata sahabat, Allah dan Rasulnya telah mengharamkannya, maka dia haram hukumnya. Artinya satu perbuatan yang tidak boleh dikerjakan, ya, tidak boleh dikerjakan. Dan ini termasuk dosa besar juga mencuri, karena ada hukumannya ditentukan, yaitu dipotong tangan. Itu pun ada nisabnya, ya, ada nisabnya. Kalau hanya sekedar nyuri burung perkutut ngono ya gak sampai dipotong tangan.
Jadi dilihat dulu kenapa dia mencuri, ya. Kemudian seberapa dia mencuri. Nah, kalau sudah sampai batasannya yang ditentukan, maka dipotong tangannya. Ya, dipotong tangannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la ayyasriqar rajulu min asyrati abiyatin aisaru alaihi min ayyasriqa min jarihi. Sungguh seorang laki-laki mencuri, ini juga masuk orang perempuan. La ayyasriqar rajulu, sungguh seseorang mencuri min asroti dari 10 abiyatin rumah, aisaru alaihi, itu lebih ringan dosanya min ayyasriqa, daripada dia mencuri min jarihi, mencuri dari tetangganya atau rumah tetangganya. Min baiti jari, dari rumah tetangganya. Jadi mencuri 10 kali di rumah yang bukan tetangganya. Dikatakan Rasulullah SAW itu dosanya lebih ringan daripada mencuri satu rumah tetangganya. Mencuri 10 kali itu lebih ringan daripada mencuri sekali tapi yang dicuri punya tetangga. Padahal mencuri itu hukumannya bisa dipotong tangannya, termasuk dosa besar. Tapi dikatakan Rasulullah SAW itu lebih ringan daripada mencuri milik tetangga. Itu menunjukkan bahwasanya tetangga itu punya hak untuk kita jaga kehormatan dan hartanya. Jadi jangan kemudian ya wis tak pek ya wis mau tangga-tanggaku dhewe yo. Lah iki. Tapi yo tambahi tanggaku dhewe Pak ya tak gaseri dhewe. Gak apa-apa wae tanggane dhewe yo. Wis kondo apa durung? Nah, gitu loh. Ya kalau nggak ada keridhaan dari pemiliknya kan ya mencuri. Dan mencuri punya tetangga lebih berat dosanya. Bukan berarti mencuri itu ringan dosanya kalau bukan punya tetangga, tidak. Ya berat. Cuma kalau dengan punya tetangga lebih berat. Maka kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah tetangga ini. Ini ki umpamane diterapno ngono ya apik kali. Ya umpamane diterapkan gitu. Ajaran agama ini berkaitan dengan tetangga maunya diterapkan. Itu kira-kira ya gak ono wong selingkuh mek tanggane ya gak ono. Ya nyolong manuke tanggane ya ora ono. Wis apik mesti. Apik. Ya cuma masalah sing ngaji kadang-kadang ya gak gelem ngamalno. Lah iki masalah juga. Ya, kita lanjutkan. Poin yang keenam, ikramul jaril aqrabi fal aqrab. Muliakan tetangga yang dekat lalu yang dekat. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalaupun kita tidak bisa memberikan manfaat kepada tetangga kita, paling tidak kita juga tidak akan memberikan gangguan kepada tetangga, memberikan gangguan kepada kehormatannya, memberikan gangguan kepada harta bendanya. Jadi poin yang keenam, memuliakan tetangga yang terdekat kemudian yang dekat. Rawal Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, qultu, kata Aisyah, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, li jaroini, li aku mempunyai jaroini 2 tetangga, fa'ila ayyihima uhdi, pada tetangga yang mana, fa'ila maka kepada ayyiha, yang manakah, ayyihima pada keduanya, dia
uhdi, aku memberikan hadiah. Qala Rasulullah SAW menjawab, ila akrobihima min kibaban. Ila akrobihima, kepada yang paling dekat dari kedua tetangga itu, minki darimu, baban pintunya. Jadi yang diutamakan yang paling dekat tetangga kita, yang rumahnya paling dekat dengan kita. Yang paling dekat pun yang paling dekat dengan pintunya, sing depan, sing samping kanan samping kiri. Bukan yang belakang, masih belakang ngepet tembok. Muga sing ngadep iku sing ngarep raine iku ning ngarep. Umpamane ana sukan-sukane sukan sing ngarep ketemu sak bendino. Gitu. Jadi kata Rasulullah, yang paling dekat pintu rumahnya dari rumah kita. Tetangga ini ngarep parek, tapi ngadepi rono gitu. Ya parek kan sing samping gitu. Jadi ketika kita memberikan hadiah ya diutamakan si paling dekat dhisik. Bukan sing dekat iku rada akeh, sing rada ado ya rada saiki gitu. Atau umpamane digilir ya sing parek dhisik, lagi sing rada parek dan seterusnya. Demikian pula ketika kita mengundang punya hajat, aja lali sing paling parek, ngitunge iku aja sing teko ado dhisik, teko parek dhisik. Aja itu. Wah gampang sing parek seketok ae. Akhirnya lali gitu. Lali akhirnya dadi musuh. Yo tupani metu kabeh. Ya, tupani aku kan duwe ae kan. Padahal aku iki jebate asline metu kabeh. Padahal asline lali temenan. Ya gitu. Apa meneh wong gak duwe. Gitu. Iku perasaane luwe gedhe, luwe peka gitu. Jadi niku solusi yang diajarkan Rasulullah SAW kemana kita memberikan hadiah. Kemudian ihda'ul labani lil jari, memberi hadiah berupa susu kepada tetangga. Fa fi sahihaini, disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Urwata an Aisyah radhiyallahu anhuma, dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha, bahwasanya Aisyah qalat li Urwah, dia pernah berkata li Urwah, kepada Urwah, ibni ukhti, anak saudariku, kata Aisyah, in kunna lananzuru ilal hilali summal hilali salasata ahillah fi syahraini. Kata Aisyah, in kunna, kami pernah, artinya dia hidup bersama Rasulullah SAW, kami itu keluarga Aisyah dengan Nabi SAW. Lananzuru, melihat ilal hilali, kepada hilal bulan sabit, sumal hilal, hingga hilal berikuti, salah satu ping telu, salah satu ahillah, 3 hilal, fi syahraini, dalam 2 bulan, wa ma'u kidat, dan tidak ada yang menyala, fi abiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun, sementara tidak ada yang menyala pada rumah-rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apinya. Istilahnya dapur gak ngepul selama 2 bulan. Selama 2 bulan dapur gak ngepul. Coba bayangkan, gak ono panganan, iku Nabi. Ya, itu Nabi dengan istri-istrinya. Maka tidak heran kemudian si ponaannya Aisyah ini bertanya. Fakultu, maka aku bertanya, ya khalah, ponaannya Aisyah yaitu Urwah ini laki-laki ya. Fakultu, aku bertanya, ya khalah, wahai bibi. Khalah itu bibi dari ibu. Kalau ammah itu bibi dari ayah, saudaranya ayah, saudarinya ayah itu bahasa Arabnya ammah. Saudarinya ibu itu khola. Jadi ini ponaan teko wedok. Ya khola,
Ya khala, wahai bibi, makana yu isukum. Lah terus sing pok pangan iku apa? Ya. Selama 2 bulan dapur nggak ngepul, terus jenengan niku lho dahar nopo bersama Rasulullah. Qalat Aisyah menjawab, al-aswadani, 2 yang hitam, at-tamr wal ma', kurma dan air. Illa annahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi atau hanya saja annahu bahwasanya qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah SAW itu mempunyai jiron, tetangga, minal ansor, dari ansor, dari penduduk asli Madinah. Kanat lahum manaij, yang mana mereka memiliki manaij, mana mereka kanat adalah mereka, lahum bagi mereka itu manaij. Manaij, apa manaij? No, sorry. Meminjamkan dari kambing atau sapi untuk diambil susunya kemudian dikembalikan. Nah, hanya saja Rasulullah SAW itu mempunyai tetangga dari Ansor yang mana mereka memiliki binatang-binatang semacam kambing atau unta yang dipinjamkan kepada Rasulullah SAW untuk diambil susunya dan dikembalikan. Wa kanu yamnahuna, dan adalah mereka memberi Rasulullah SAW min albanihim, dari susu-susu binatang ternaknya itu, atau dari susu-susu yang mereka miliki. Fayaskina, lalu kami minum dari susu tersebut. Fayaskina, lalu Nabi memberikan minum kepada kami. Fayaskina, maka dia, yaitu Nabi SAW, memberikan minum kepada kami. Jadi hadis ini dibawakan dalil, dijadikan dalil, yaitu memberikan hadiah berupa susu dengan tetangga. Insya Allah ya. Kita kalau melihat riwayat seperti ini kita bersyukur sekali. Jadi Aisyah itu memberikan nasihat kepada ponakannya. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Sampean itu mau ya bersyukur kepada Allah gitu. Urip sampean saiki wis enak dibanding zaman biyen awak dhewe urip karo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangno. Awak dhewe iku ndelok hilal nganti ping 3 dalam 1 bulan. Sementara omah-omah awak dhewe iku gak ono sing menyalah dapure. Jadi ngempet terus asline. Nek urip saiki koyo ngene ono sing dipangan iku wis enak. Apa meneh doyan mangan wis enak, apa wae enak. Menyok yo enak. Campur legen yo enak. Gitu. Ono bakule soalnya. Saya hanya mewakili teman-teman Pak Hasan yang sudah merindukan legenmu. Jadi disinilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walaupun kendaraan kita tidak bisa diperah susunya, tapi sesungguhnya masih banyak yang bisa kita makan. Ya. Cinta pisan. Kemudian selanjutnya ada mu'ihtiqari hadiyatil jari wa ingkanat yasirotan. Ada mu'ihtiqar, tidak meremehkan hadiyatil jar, pemberian tetangga atau hadiah dari tetangga. Wa ingkanat yasiron, meskipun itu sesuatu yang ringan, yang tidak berharga. Jadi tidak meremehkan pemberian tetangga meskipun itu perkara yang ringan. Yang diberikan itu sesuatu yang mungkin tidak bernilai. Kita harus menerimanya.
untuk menjaga perasaannya. Karena orang itu memberikan, ya tetangga itu memberikan kepada kita bukan karena dia berlebih atau kaya. Tidak selalu seperti itu. Bisa jadi karena dia memberikan karena memang peduli dengan kita, karena mengamalkan sunnah Nabi. Bisa karena menghormati kita, ya. Banyaklah alasannya orang memberikan sesuatu kepada tetangganya. Maka sudah selayaknya kita mengapresiasi, tidak mengecewakan dia dengan menerima hadiahnya atau pemberiannya. Kalaupun kita tidak butuhkan, kita bisa hadiahkan kepada yang lainnya. Itu juga akan menambah pahala kita. Jadi Islam itu menjaga perasaan sesama saudara muslim. Sebisa mungkin dikasih apa saja dengan tetangga, terima, ya. Karena tetangga juga ingin dapat pahala, tetangga juga ingin menunjukkan kepeduliannya dengan kita, tetangga juga ingin mengamalkan sunnah ini, gitu. Tetangga juga macam-macam ingin kebaikan. Maka Islam mengajarkan agar kita tidak menolak pemberian apapun. Kalau kita bisa, kita balas dengan kebaikan, dengan memberikan yang lebih baik kepadanya. Minimalnya ya sama. Kalau tidak bisa, kita doakan dengan doa jazakallahu khairan atau jazakillahu khairan untuk wanita. Semoga Allah memberikan balasan yang baik kepadamu. Fa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu an. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ia berkata, ya nisa al muslimat, wahai wanita-wanita muslimah, wanita-wanita Islam, la tahkironna, janganlah kalian meremehkan, jarotun, janganlah meremehkan jarotun, tetangga lijariha, tetangganya. Janganlah seorang tetangga meremehkan tetangganya. Walau firsin, sekalipun dengan menerima teklik satin, teklik kambing. Enak ini malah teklik yuk. Walau firsi nasatin, meskipun yang diberikan itu berupa teklik kambing. Artinya menggambarkan walaupun perkara itu perkara yang remeh, ya. Jangan ditolak. Jangan karena meremehkan sehingga ditolak. Ah, ngene ya kok nakno aku cah. Ojo sampai apalagi keluar kalimat seperti itu. Ya, paling enggak kita menampakkan rasa senang, ya, tunjukkan wajah ceria, senang dengan pemberian itu, ya, sehingga tidak mengecewakan yang memberi dan juga tidak menunjukkan penghinaan kepada pemberiannya, ya. Ini harus dijagain mulut, kadang-kadang itu mulut itu kepreset soalnya. Orang sikil tok, mulut itu kadang kepreset. Bener gak mau ngomong tapi kadang-kadang itu ya gak enak. Ya, tunjukkan wajah senang, senyum yang manis, dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa terima kasih dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyebutkan, wahai wanita-wanita muslimah, mereka akeh-akeh ngono. Ya. Kebanyakan wanita itu seperti itu. Makanya diingatkan. Ini bukan berarti yang laki-laki kemudian boleh, tidak. Sama saja. Disebutkannya wanita di sini karena umumnya yang seperti itu, gampang ngomong itu wanita. Tapi nek kapan wong lanang kok gampang ngomong, ya kuwi luwih nemen. Gitu loh. Cangkem gitu. Jadi yang laki-laki juga masuk di sini. Jangan sampai kita meremehkan pemberian tetangga kita meskipun itu perkara yang remeh. Ya, kita ucapkan terima kasih dengan wajah yang senang dan tak lupa mendoakannya. Kalaupun tidak kita butuhkan, bisa diberikan kepada yang lainnya. Atau disodakokan kepada yang lainnya, dihadiahkan kepada yang lainnya.
Dikai keselamatan trimo wae. Ya. Meskipun kita tidak ngadakan selamatan, dikasih keselamatan trimo dengan senang hati. Matur suwun Mbak Yu, alhamdulillah ketepaan dina iki gak masak. Selamatane gelem teko gak gelem. Ya ora apa iku urusane dhek kan gitu. Tapi trimo, ya trimo. Kalaupun gak doyan asline, gak doyan aku memang selamatan. Kok sawangane piye gitu. Bersenang-senang dalam kedukaan tetangga. Ya kasihkan yang lain. Ya. Tapi jangan sampai kita menolak. Nah, kalau ditolak piye ngomong diterima napa diomongan. Ya wis iku kan urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita itu kita disuruh menerima oleh Nabi dengan senang hati, apalagi yang kasih tetangga. Apalagi mau terus terang nggak apa-apa gitu. Sepurane ae ya Gus, aku gak iso teko nek selamatan ngono ku, ngajiku beda. Tapi di samanteri ya tak terima gitu. Wah, ini kan dia. Ngene iki. Yes. Iya, gak gelem dongakno gitu. Dongakno jazakallahu khairan gitu. Kita lanjutkan. Poin yang ke-9. Alla yamna'al jaru jarahu min istiqdamil khaitihi inihtajahu, agar tidak mencegah tetangganya dari menggunakan dindingnya jika dia membutuhkan. Jadi umpamane kok disendepeli opo lampu atau opo ketepaan digawe yo aja dilarang gitu lho Mbak. Iki tanggane awak dhewe. Disalehi sound system gitu semonggo. Itu jalur listrik kek ono gitu. Tangga sing apik kan ngoten. Aja tangga nang muwet gak gelani gitu. Ya, wadil banget tangga sitok iku. Islam benernya enggak ngajarkan seperti itu. Ini tetangga. Jika dia membutuhkan, ya monggo. Nah, tetangganya juga harus ngerti. Kalau tetangga yang baik mesti ngerti. Oh, ora kok aji mumpung. Apa yang dianggap baik untuk dirinya, ya baik untuk tetangganya. Apa yang dia tidak suka, ya jangan diberikan kepada tetangga. Tetangga juga tidak suka. Fa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu an. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yamna'u jarun jarahu. La yamna'u, janganlah mencegah atau melarang jarun tetangga jarahu kepada tetangganya. Ayaghriza khosabahu, untuk menancapkan kayu fi jidarihi, pada dinding rumahnya. Summa yaqulu Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an beliau berkata, mali arakum anha mu'ridina. Mali, mengapa arakum aku melihat anha darinya mu'ridina, mereka mengabaikan perkara ini. Wallahi, demi Allah, la armiyanna biha baina aktafikum, demi Allah, la armiyanna, benar-benar akan aku lemparkan biar dengannya di antara pundak-pundak kalian. Jadinya kenapa harus pelit? Muring-muring Abu Hurairah kok gak iso ngamal sunnah iki kan diulang Nabi gitu kan, mbek tonggo kok iso nemen-temen ngono lho gitu. Ya gitu. Artinya kalau tetangga tadi saya contohkan, barangkali punya hajat, kadang-kadang pasang lampu kan makut temboknya tetangga gitu. Itu jangan dilarang. Dan tetangga yang baik tentunya akan minta izin, akan minta kerelaan yang punya tembok itu kalau sama-sama ngerti nih. Gitu. Sepurane ae aku masang kene oleh ta ora gitu. Nah, tonggone ya oleh mau jadi siki, ya gak apa-apa lah. Tapi nek tonggone apik,
ya terus engko diapiki meneh gitu. Tapi ini tanggane kabeh ya sluman-slumun wae gitu. Poka paku wae. Padahal sejatinya nek kapan dia memahami perasaan tetangganya atau sesuai dengan agama ini, apa yang tidak baik untukku ya tidak baik untuk tetangga. Apa yang baik untuk tetangga ya baik untukku ya baik untuk tetangga. Kalau kita nggak mau dibegitukan ya tentu kita tidak akan begitu. Kalau kita nggak suka dicubit kita nggak akan mencubit. Kalau tembok kita itu nggak mau dipakoni ya jangan makoni tembok itu tonggo gitu. Nah, kadang-kadang bikin rumah dipet wae kemudian parkir no tonggone lah iya ya. Gitu kan? Engko ape noto gendenge mancik nang ngene temboke tangga gitu. Padahal mestinya agama ya ora apa-apa, cuma kok nemen-temen gitu loh. Gitu. Dipas-pasno nek butuh wae tangga digawe. Nah iki harus diperhatikan ini terkait dengan masalah bertetangga. Nah, biasanya orang tidak suka dikekala-kalaan ngono ya gak suka. Jadi meskipun perkara ini dibolehkan, ya dibolehkan, malah Rasulullah melarang tetangga itu tidak boleh disendepeli dindingnya katakanlah, ya bukan itu saja maksudnya dindingnya. Tapi tetangga ini hendaknya memahami, ya memahami sesama Muslim, memahami hidup bertetangga. Oleh karena itulah poin yang ke-10 kemudian mu'alif membawakan antuhibba li jarika ma tuhibbu li nafsika. Menyenangi untuk tetangganya apa yang dia senangi untuk dirinya. Ya, menyenangi untuk tetangganya apa yang kamu senangi untuk dirimu. Nek kamu nggak suka, ya jangan begitu dengan tetangga. Nek kamu suka, ya boleh kau berikan. Maksudnya dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Sampean suka ngombe toa, terus kok pada ana tanggoku ya berarti ya kudu seneng. Ya enggak oleh ngono iku. Ya enggak boleh seperti itu. Ini dalam kebaikan. Jadi hendaknya kamu menyukai untuk tetanggamu apa yang kamu sukai untuk dirimu. Jadi rawa Muslimun fi sahihi disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. An Anas bin Malik dari Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ia berkata la yu'minu ahadukum tidaklah beriman salah satu dari kalian hatta sehingga yuhibba li akhihi dia mencintai untuk saudaranya au qala li jarihi untuk tetangganya au qala atau beliau bersabda li jarihi untuk tetangganya ma yuhibbu li nafsihi apa yang dia sukai untuk dirinya. Dikaitkan dengan keimanan kita. Tidak sempurna, maksudnya tidak beriman, tidak sempurna. Bukan keluar dari Islam, keluar dari keimanan. Tapi maksudnya tidak sempurna iman salah satu dari kita sampai dia menyenangi untuk saudaranya atau untuk tetangganya itu apa yang disenangi dirinya sendiri untuk dirinya. Selesai pembahasan tentang adab bertetangga. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada adab yang ke-26, adab persaudaraan. Ya. Demikian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita sama-sama baca mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kita untuk mengamalkannya. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian rodok-rodok ngantuk, rodok-rodok gelambiar, ya sepanjang ya begitulah gitu. Ono pasang surut gitu. Harus memaksakan diri, harus habis gitu. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.